Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdan Wijaya, mahasiswa Untirta, jurusan Informatika kelas A. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah bahasa pemrograman. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan beberapa konsep dasar dalam pemrograman C++ yang meliputi function seperti fungsi void, fungsi tanpa argumen, fungsi rekursif, serta array dalam dimensi 1, 2, dan 3. Tidak lupa juga operasi string. Di bagian pertama, kita mulai dengan fungsi void dulu. Oke, fungsi void ini adalah fungsi yang digunakan saat fungsi tidak mengembalikan nilai apapun. Ini digunakan untuk mengeksekusi sejumlah perintah tanpa mengembalikan hasil. Jadi fungsi ini sering digunakan tanpa perlu pengembalian nilai. Contohnya di sini saya sudah mendeklar void fungsi void judulnya. Di dalamnya berupa cout. Halo, ini adalah contoh fungsi void. Nah, di sini tidak memerlukan deklarasi return karena return berguna untuk mengembalikan nilai, sementara fungsi ini tidak mengembalikan nilai apapun. Tidak lupa di inMain untuk memanggil fungsinya di sini. Coba kita running. Oke, dan berhasil ya. Kita lanjut di bagian kedua, fungsi tanpa argumen. Fungsi ini tidak memerlukan argumen apapun untuk dieksekusi. Nah, berarti fungsi tersebut tidak mengambil atau menggunakan nilai apapun saat dipanggil. Jadi fungsi semacam ini tidak perlu parameter. Seperti ini contohnya, saya sudah mendeklarnya dan di sini tuh kosong. Jadi tidak dideklar. Nah, jadi fungsi tersebut nggak perlu yang namanya parameter. Di sini saya membuat contoh program menginput nama. Jadi string nama dan di coutnya masukkan nama. Nah, getLine ini berfungsi untuk biar ada spasi, biar bisa spasi saat menginput namanya. Dan di cout, kalau nama saya adalah, nah nama ini dideklar dari sini. Nah, kita panggil fungsi tanpa argumennya di inMain. Kita coba running. Masuk nama Ramdan Wijaya. Halo, nama saya adalah Ramdan Wijaya. Oke, di bagian ketiga ada namanya fungsi rekursif, fungsi yang memanggil dirinya sendiri dalam tubuh fungsinya. Fungsi ini itu sering digunakan dalam pemrograman untuk menyelesaikan permasalahan yang dapat diuraikan ke dalam sub permasalahan serupa. Di sini saya membuat program deret Fibonacci. Nah, di fungsi rekursif itu kita in Fibonacci dan di sini ada parameternya yaitu n. Dan apabila n kurang sama dengan 1, dia itu akan mengembalikan nilai n. Dan jika tidak atau else, dia akan mengembalikan Fibonacci n-1 ditambah Fibonacci n-2. Nah, di dalam fungsi rekursif berbeda dengan fungsi tanpa argumen dan fungsi void. Di fungsi tanpa argumen kita tidak boleh ada parameter, dan di fungsi rekursif kita boleh. Kalau di fungsi rekursif, di void kita tidak boleh mengembalikan nilai. Nah, di rekursif kita boleh mengembalikan nilainya. Nah, tidak lupa di inMain-nya kita in n lagi dan cout masukkan nilai n. Jadi n ini itu untuk memasukkan nilai yang akan menentukan mau berapa banyak nih suku dari Fibonacci-nya. Tidak lupa untuk mengambil hasilnya, dan kita memakai perulangan for Fibonacci. Di sini kita panggil itu akan melakukan perulangan dengan i-nya itu kurang dari n, dan n-nya itu adalah nilai yang akan kita input. Kita coba run. Di sini saya akan deretnya maksimal batasnya itu 10 aja. Nah, di dari Fibonacci itu hingga suku 10 adalah ini. Jadi Fibonacci itu menambah 2 suku nilai seperti ini. Suku pertama 0 dan 1. Di suku 3 itu jadi 1. Jadi 0 tambah 1 sama dengan 1. Dan 1 tambah 1 sama dengan 2. 1 tambah 2 sama dengan 3. 2 tambah 3 sama dengan 5. 3 tambah 5 sama dengan 8, dan seterusnya. Lanjut di bagian keempat, ada yang namanya fungsi prototype. Jadi fungsi prototype itu deklarasi dari fungsi sebelum fungsi tersebut didefinisikan. Nah, ini tuh membantu kompilator untuk mengetahui tentang fungsi yang akan digunakan sebelum kompilasi. Nah, contohnya adalah ini, saya membuat program cetak angka ganjil dan cetak angka genap. Nah, di sini itu adalah deklarasinya, tapi belum didefinisikan. Nah, dia itu hanya berisi deklar doang. Dan di mana isinya? Isinya berada di bawah inMain. Ini adalah implementasinya. Nah, di sini void cetak ganjil. Kita input n dan batas angka ganjilnya adalah n. Kita melakukan perulangan n kurang sama dengan i kurang sama dengan n.
Nah, jika I modulus 2 tidak sama dengan 0, cout I. Berbeda dengan di cetak angka genap. Di sini dia I modulus 2 sama dengan 0. Kalau ini tidak sama dengan 0. Nah, ini juga sama, maka perulangan I tidak boleh lebih sama dengan N. N itu angka yang akan kita input. Kita run, kita N yang kita mau, saya akan mau input 100, bilangan ganjil dan benar. Dan N yang saya input di bilangan genap juga 100. Oke, dia juga benar. Lanjut ke bagian 5, yaitu array satu dimensi. Kita geser dulu. Nah, di array satu dimensi, jadi array satu dimensi itu apa sih? Kumpulan elemen dengan indeks tunggal yang diurutkan secara linear. Dalam array satu dimensi, elemen-elemennya diakses menggunakan indeks tunggal. Contoh deklarnya, kita in array dan isinya itu 5 di dalam kolom, dan ini adalah yang akan ada di terminal. Dan tidak lupa untuk cout dan melakukan perulangan I kurang dari 5, dan coutnya itu array melakukan perulangan I. Nah, ini apa? I nya itu kurang dari 5. Kita coba running dan hasilnya benar 1, 2, 3, 4, 5. Dan sebenarnya juga kita bisa mengganti nilai di sini 8, 5, terus di sini ada yang namanya 2, di sini 10. Kita coba running. Oke, bisa ya guys. Next ke array 2 dimensi. Array 2 dimensi, kumpulan elemen yang diatur dalam baris dan kolom. Mereka dapat dibayangkan sebagai table dengan baris dan kolom. Di dalam array dimensi, elemennya itu diakses menggunakan 2 indeks. Satunya itu untuk baris dan satunya untuk kolom. Seperti ini. Satunya untuk baris, satunya untuk kolom. Dan ini tidak lupa untuk melakukan perulangan juga. Dan cout array ini kalau untuk 2 dimensi dia melakukan 2 perulangan. Seperti tadi coutnya itu array I kurang dari 3, dan sini I kurang dari 3 karena di sini kita mengikut 3. I kurang dari 3, J kurang dari 3, J array itu nilai I dan J. I nya itu kurang dari 3, J nya kurang dari 3. Coba kita running. Oke, berhasil. Kalau kita mau mengubah nilainya bisa input di sini 10, di sini misalnya 2. Coba contoh kita running. Tetap berhasil ya guys. Oke, lanjut di array 3 dimensi. Array 3 dimensi ini adalah struktur data yang terdiri dari elemen yang tersusun dalam bentuk kubus atau balok 3 dimensi. Nah, di dalam array 3 dimensi, elemennya itu diaksesnya menggunakan 3 indeks masing-masing untuk koordinat X, Y, dan Z. Kita declare array-nya di sini, dan nah di sini ada 3 nih, benar nggak? Nah, di sini ada nilainya masing-masing nilai. Jadi 2, 3, 4. Nah, isi array 3 dimensi itu dia melakukan 3 kali perulangan dan sama coutnya array nilai dari I, nilai dari J, nilai dari K, hanya kurang dari 4. Dari 4 baris, kan ini 4 baris, jadi kurang dari 4. Dan J nya itu kurang dari 3 nilai J nya. 3 nya itu apa? 3 nya adalah 3 ini. Dan dia itu melakukan ada 2 ini. 2 nya ini kan yang pertama. Nah, ini tuh yang di bawahnya yang kedua. Jadi I nya itu kurang dari 2. Nah, kalau yang ketiga itu ini. Yang di atas kan 3, yang di bawah juga 3 gitu. Jadi kalau yang 4 itu di dalam ininya. Sorry. 4 di dalam ini. Oke, coba kita run. Nah, ya kan? Ini 4. Di sini ada 1, 2, 3. Ini 4, 1, 2, 3. Nah, 2 itu, ini kan 1. Ini 2. Nah, gitu ya guys. Kurang lebih seperti itu. Dan operasi string bagian terakhir. Operasi string tersendiri memiliki kumpulan fungsi atau metode yang memungkinkan manipulasi, penggabungan, pengecekan, pencarian, penggantian cari tanda karakter, dan banyak lagi operasi lainnya pada data string. Jadi string ini dapat diperlakukan sebagai array karakter dan berbagai fungsi atau metode dapat digunakan untuk mengolahnya. Nah, di sini kita declare string dulu. Kita memakai 2 string. String pertama itu hello, string kedua itu word. Kita gabungkan. Nah, digabungnya itu kita bikin deklaran baru lagi yang berisi str1 hello ditambah str2 word. Hasil penggabungan itu combine string, dan kita panjang string. Dari str1 itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Jadi harusnya 5 ya panjang stringnya. Dan pengecekan apakah string kosong, string kedua kosong atau tidak kosong. Di sini kan ada string kedua, berarti string kedua itu harusnya tidak kosong. Dan di sini ada pencarian substringnya. Nah, seperti tadi kalau substringnya nggak ada berarti tidak ditemukan. Kalau ada berarti ditemukan pada indeks berapa gitu. Nah, di sini kita declare juga penggantian char. Jadi karakternya itu bisa kita ganti nih. Sebelum karakter diganti itu adalah replace string. Replace string adalah hello world. Dan kita akan mengganti nilai
Nah, ini kita ganti menjadi A. Jadi hasil penggantiannya harusnya adalah hello world. Nah, kalau tidak berarti tidak dimungkinkan untuk diganti. Coba kita run. Nah, hasil pengamunnya benar hello world. Panjang stringnya benar 5, string 2 itu tidak kosong, dan substring ditemukan pada indeks ke-11. Penggantian karakter sebelum karakter diganti hello world. Hasil penggantian hello world. Oke, cukup sekian video yang saya buat. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga materi yang saya jelaskan bisa sangat bermanfaat untuk kalian menonton video ini. Terima kasih.